warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Tamam dari kelas Perbankan Syariah 2. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang sosialisme Marx atau Marxisme. Di antara sekian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Heinrich Marx tahun 1818 sampai 1883 dianggap paling berpengaruh karena teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi, melainkan diliputi politik, sejarah, falsafah, dan sebagainya. Suatu hal yang agak istimewa dari teori Marx, hampir seluruh pandangan Marx diliputi oleh konflik. Yang pertama, kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith. Dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Hal itu karena sistem liberal tersebut tidak peduli tentang masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Sedangkan dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas, yaitu para pemilik modal yang menguasai kapital yang kaya raya di lain pihak atas kelompok orang lainnya, yaitu kaum buruh, sebagai kelas proletar yang sangat miskin menduduki posisi kelas bawah. Yang kedua, teori pertentangan kelas. Menurut Marx, teori tentang pertentangan kelas ditulis dalam buku Manifesto Komunis. Pada zaman kuno, ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menganggap tanah bukan kepunyaannya. Di zaman modern ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan. Yang terakhir tentang teori pertentangan kelas, adanya masyarakat kelas kaya, the haves, dan kelas masyarakat tak berpunya, the haves not. Yang ketiga, teori surplus value dan penindasan buruh. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami disebut nilai surplus value dinikmati oleh para pemilik modal. Semakin kecil upah alami yang dibayarkan pada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Berarti semakin besar pengisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atau kaum buruh. Hal ini ditulis Marx dalam Das Kapital. Sebagian dari laba yang merupakan surplus value tersebut ditanamkan kembali sebagai investasi, apakah untuk memperluas usaha yang ada atau membuka lapangan usaha baru. Dari hasil investasi ini, kekayaan mereka akan semakin menumpuk, semakin lama semakin besar. Dengan materialisme historis. Yang keempat, dengan materialisme historis, Marx percaya sejarah manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonominya yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan materi. Seluruh tindak tanduk manusia didorong oleh motif ekonomi, yaitu pemuasan materi. Marx percaya bahwa kekuatan ekonomi yang disebutnya kekuatan produktif. Productive force sangat menentukan hubungan-hubungan produksi pasar, masyarakat, dan bahkan termasuk suprastruktur, ideologi, falsafah, hukum sosial, budaya, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang nantinya diorganisasi atau diorganisasi. Yang kelima, fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, komunisme primitif. Yang kedua, perbudakan. Yang ketiga, feodalisme. Yang keempat, kapitalisme. Yang kelima, sosialisme. Yang terakhir adalah komunisme. Perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx.
Perbedaan di antara kedua fase tersebut dapat dilihat dari produktivitas dan hakikat manusia sebagai produsen. Dalam sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sedangkan menurut para komunisme, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah produksi secara cukup. Yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Menurut fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Pada tahap komunisme penuh, kerja sudah menjadi hakikat. Manusia bekerja dengan penuh kegembiraan, sukacita. Semua pekerjaan dilakukan dengan sukarela dan efisien tanpa terlalu mengharapkan insentif langsung seperti upah yang hanya merupakan produk sampingan dari kerja. Yang terakhir, perbedaan dari sosialisme dan komunisme menurut Marx adalah pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme berlaku prinsip from each according to his ability, to each according to his labor. Dalam fase komunisme penuh prinsipnya from each according to his ability, to each according to his needs. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.